5 menit. Gabrieli duduk dengan gelisah saat pekerjaan yang dia bahas bersama Patricia tak kunjung selesai. Dia sangat muak saat wanita blonde ini tak henti mencoba untuk menarik perhatiannya. Tuan muda, bagian ini bisakah Anda memberikan sedikit penjelasan? Saya sedikit kurang memahami masalah pembagiannya, tanya Patricia dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Ares mencibir sinis, sadar kalau tuan mudanya tak berkenan untuk menjawab. Dia segera mengambil alih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun baru saja dia hendak membuka mulut, tiba-tiba saja berkas yang tadi disodorkan pada tuan mudanya ditarik kembali oleh Patricia. Maaf Tuan Ares, bukan maksud saya ingin menyinggung, tapi saya sedang berbicara dengan tuan muda, jadi saya harap Anda tahu diri untuk tidak menimpali pembicaraan kami, ucap Patricia penuh nada gertakan. Oh ya, tapi di mata saya Nona bukan sedang membicarakan pekerjaan, melainkan sedang menggoda suami orang, sahut Ares sarkas. Tuan Ares, tolong jangan bicara sembarangan. Ares, panggil Gabrieli, semua pekerjaan ini kau yang mengambil alih. Aku muak menghadapi wanita yang sok polos ini. Dan juga aku memberi hak penuh untuk mengambil semua keputusan. Jadi Nona Patricia, aku rasa kau tidak perlu menggertak orang kepercayaanku lagi seperti tadi, karena apapun yang dia putuskan adalah merupakan keputusanku juga, mutlak dan tidak ada bantahan. Patricia kikuk, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar penuturan Gabrieli. Dengan kesal, Patricia akhirnya mendiskusikan masalah itu bersama Ares, sembari membahas pekerjaan. Mata Patricia terus melirik ke arah Gabrieli. Dia benar-benar tidak bisa fokus karena ketampanan pria tersebut. Maaf Nona Patricia, kalau Nona merasa terganggu dengan suasana di ruangan ini, kita bisa pindah ke ruangan yang lain. Saya perhatikan sejak tadi mata dan pikiran Nona tidak terfokus pada pekerjaan ini, tegur Ares dengan nada yang sangat tegas. Hah? Maaf Tuan Ares, saya hanya sedang ada sedikit masalah makanya tidak fokus. Sekali lagi saya minta maaf, sahut Patricia mencoba berkilah. Nona, sebagai seorang pebisnis Anda tentu saja tahu, bukan? Kalau apapun kondisinya kita diminta untuk tetap profesional. Tak peduli sebesar apapun masalah yang sedang Nona hadapi, kalau sekiranya masalah tersebut membuat Nona merasa tidak tenang, seharusnya Nona membatalkan pertemuan ini saja tadi. Jadi saya pun tidak perlu membuang-buang waktu hanya untuk mengoceh di hadapan orang yang pikirannya malah beralih pada hal lain. Dengan begini saya bisa mengambil kesimpulan kalau Nona itu sama sekali tidak menghargai kerjasama kita. Tandas Ares kemudian melihatnya ke arah tuan mudanya. Bagaimana menurut Anda Tuan Muda, perlukah pembicaraan ini diteruskan? Patricia gelagapan, sungguh Ares bukanlah orang yang bisa diremehkan. Orang ini sangat sulit, terlebih lagi karena dia memegang kepercayaan Gabrieli sepenuhnya. Dengan sangat tergesa-gesa, Patricia memikirkan cara agar pertemuan itu tidak berakhir begitu saja. Dia sebenarnya tahu kalau sejak tadi Gabrieli sudah sangat gelisah, ingin pergi menemui gadis jalan itu. Makanya Patricia terus mencoba mengalihkan pikiran Gabrieli dengan berbagai macam pertanyaan yang menurutnya bukanlah sebuah masalah. Juga karena Patricia ingin lebih bisa mendapat perhatian dari pria tampan ini. Bukankah jika kita menginginkan sesuatu kita harus memulainya dari hal yang terkecil? Pertama mencuri perhatiannya, kemudian memilikinya. Dan itulah yang sedang coba Patricia lakukan agar bisa merebut posisi Nyonya Ma dari tangan Eleanor. Tuan Ares, tolong jangan seperti ini. Saya minta maaf, saya janji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi setelah ini. Gabrieli bosan, benar-benar sangat bosan. Apalagi setelah dia mendengar apa yang dipikirkan oleh Patricia. Semakinlah kebosanannya naik ke tingkat yang paling tinggi. Kalian berdua jika masih ingin bertele-tele sebaiknya pergi saja dari ruanganku. Apa kalian pikir pekerjaan ini bisa kalian gunakan untuk bermain-main, iya? Bentak Gabrieli kemudian menatap tajam ke arah tamunya. Dan kau Nona Patricia, meski statusmu adalah putri ayah Brian, aku tidak akan segan untuk memutuskan kerjasama perusahaan kita kalau kamu masih berani menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah kau pahami dengan sangat baik. Aku tahu kau tidak sebodoh itu Nona, jadi berhenti mempermainkan aku dan segera selesaikan pekerjaan ini sekarang. Ares menyeringai melihat wajah pucat Patricia. Ini akibatnya jika berani membuat singa pecemburu ini marah karena menunda waktu untuk bisa berduaan dengan kesayangannya. Salah siapa wanita blonde ini tidak tahu diri ingin merebut tuan mudanya, jadi ya beginilah hasilnya. Bukan perhatian yang didapatkan malah cacian dan hujatan yang harus dia terima. Hari ini Ares benar-benar sangat puas karena secara tidak langsung tuan mudanya sudah memberikan pelajaran atas apa yang diperbuat Patricia terhadap nyonya kecilnya saat di Paris kemarin. Baik Tuan Muda, saya akan lebih serius kali ini, sahut Patricia. Ah sial, bukannya mendapatkan perhatian Gabrieli, kenapa aku malah dibentak? Kenapa susah sekali sih merebut perhatian pria ini? Apa iya aku harus mengaku kalah pada Elia? Tidak, sampai mati pun aku tidak akan sudi mengaku kalah dari gadis sialan itu. Dialah yang seharusnya kalah. Ya benar, Elia yang lebih pantas untuk merasakan kekalahan, bukan aku. Meski sedikit emosi mendengar isi pikiran Patricia,
Gabrieli memutuskan untuk diam saja. Dia kini lebih tertarik dengan pesan yang baru saja dikirimkan penjaga yang mengawal istrinya. Manisnya, gumam Gabrieli ketika melihat Elian terlihat sangat bahagia saat memasuki pusat perbelanjaan. Namun senyum di bibir Gabrieli langsung menghilang ketika video tersebut memperlihatkan di mana Glenn yang dengan sengaja menyentuh tangan Elia. Seketika emosinya membludak, matanya memerah dengan deru napas yang tidak beraturan. "Tuan muda, ada apa?" tanya Ares saat menyadari ada yang tidak beres dengan diri tuan mudanya. "Selesaikan pekerjaan kalian dalam waktu 5 menit cepat," teriak Gabrieli murka. Patricia menelan ludah, orang gila mana yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak ini hanya dalam waktu 5 menit. Gabrieli benar-benar tidak waras. Secinta apapun Patricia padanya, dia tidak akan mampu jika harus mengikuti cara kerja otaknya. Patricia masih butuh banyak pengalaman agar bisa memiliki otak secerdas Gabrieli. "Tapi tuan muda, kami tidak ada bantahan, lakukan sekarang atau batalkan kerjasama. Aku tidak akan bangkrut meski harus membayar denda penalti sebanyak apapun yang kau minta," hardik Gabrieli kemudian mengeram marah. "Glenn, awas saja kau, tunggu setelah aku datang." "Tuan muda, atau tidak begini saja. Bagaimana kalau besok saya kembali datang kemari untuk menyelesaikan pekerjaan ini? 5 menit terlalu sulit untuk kami bisa menyelesaikannya, tuan muda," ucap Patricia mencoba memujuk Gabrieli. Tak lupa juga dia sertakan senyuman termanisnya dengan harapan kalau pria ini akan memberinya sedikit kelonggaran waktu. "Brak, siapa kau berani mengaturku, ha?" Dengan sangat emosi Gabrieli menggebrak meja kemudian langsung menunjuk wajah Patricia dengan tatapan yang begitu sengit. "Kau hanya dari hadapanku sekarang juga. Keluar." "Tapi tuan muda," "Nona," sela Ares. "Sebaiknya Anda segera pergi atau saya akan memanggil keamanan untuk menyeret Anda keluar dari ruangan ini. Dan satu hal lagi, tuan muda, kami tidak akan pernah menerima aturan dari siapapun. Kalau Nona merasa keberatan silakan ajukan nominal untuk membayar ganti rugi pemutusan kerjasama antara grup Ma dengan perusahaan Anda. Saya rasa Nona tahu prosedur seperti apa yang harus Nona lakukan." Tangan Patricia terkepal dengan sangat kuat. Sialan, kedua pria ini secara terang-terangan telah menghinanya. Mungkin memang benar kalau dia bisa mengajukan nominal uang dalam jumlah besar jika seandainya grup Ma benar-benar memutuskan hubungan kerjasama antar perusahaan mereka. Tapi dampak dari pembatalan kerjasama tersebut bisa menghancurkan perusahaannya sendiri. Harga saham pasti akan langsung anjlok dan bisa dipastikan kalau grup Young akan gulung tikar dalam sekali tarikan napas. Tak ingin hal itu terjadi, Patricia akhirnya memilih untuk pergi. Dia tidak mau mengambil risiko lebih dalam lagi jika tidak segera menuruti keinginan pria yang terlihat begitu marah setelah melihat sesuatu di ponselnya. "Kalau begitu saya permisi, Tuan Ares." "Tuan muda, saya pribadi ingin menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Saya harap Tuan muda tidak memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasama antara perusahaan kita, permisi," ucap Patricia kemudian membungkuk hormat sebelum akhirnya pergi dari ruangan tersebut. Gabrieli mendengus. Setelah itu dia berterik kuat sambil menyebut nama pria yang sudah menyulut api di pikirannya. "Glenn, kau akan mati setelah ini. Beraninya kau menyentuh tangan istriku?" "Ah." Ares hanya bisa diam sambil merutuki kebodohan pria bernama Glenn itu. Dia bisa menebak kalau setelah ini pasti akan terjadi masalah besar mengingat tuan mudanya sangat tidak suka barang miliknya disentuh. Terlebih lagi itu adalah istri kesayangannya, gadis kecil yang selalu berhasil membuat orang lain berada dalam posisi terjepit. "Glenn, aku harap kau tidak mati setelah menghadapi kemarahan tuan muda nanti. Sepertinya akan ada peraturan baru yang lebih gila dari sebelumnya."